Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari video ketiga ya, yang saya buat pada hari ini tanggal 31 Desember 2022. Oke, untuk kali ini, kesempatan ini yang akan saya tekankan seperti apa itu yang namanya syariah. Pengertian syariah lah artinya. Itu yang saya dapatkan. Saya pernah dapat pelajaran dari yang mengajarkan saya tentang fikih lah. Karena yang menikahkan saya itu dulu ya dengan istri saya, Munaya Al-Jufri, itu adalah Abdul Qadir Al-Jufri, salah satu ahli fikih yang ada di Kota Solo, Surakarta. Beliau yang menikahkan saya dengan Munaya Al-Jufri. Abdul Qadir Al-Jufri itu merupakan paman dari Munaya Al-Jufri. Nah, kakak dari abinya Munaya, yaitu Abi Ali Al-Jufri, almarhum. Begini, syariah yang saya ketahui pertama itu yang menurut Ami Kadir ya, yang saya panggil beliau itu Ami Kadir. Ami itu paman artinya bahasa Indonesianya. Pertama yang dinamakan syariah itu adalah tidak ada penipuan. Itu yang dibilang syariah. Itu yang dilakukan oleh baginda Muhammad. Enggak ada penipuan. Artinya apa? Baginda Muhammad itu kalau berniaga, berdagang, ya taruhlah dalam bahasa kerennya sekarang tuh berbisnis. Pertama yang dia lakukan adalah memberitahukan modal, harga jual, keuntungan kepada siapa? Kepada pedagang ini pembeli-pembelinya. Itu yang dilakukan baginda Muhammad. Gitu. Itu namanya tidak ada penipuan. Itu yang pertama. Lalu apa? Setelah jelas modal, keuntungan, harga jual, atau mungkin nanti kalau kita punya agen atau apa, bagi hasilnya dengan agen-agen diberikan, dijelaskan, dijabarkan. Makanya kemarin saya sempat nulis ya di Facebook saya di Nur Zainun itu tentang supaya tidak terjadi namanya korupsi. Pernah saya waktu itu waktu pas Pak Jokowi itu bikin status, cuman waktu itu saya share gitu. Nah, status saya itu saya kopas, saya kasih komentar ke waktu itu kalau nggak salah Pak Jokowi bikin status itu tentang anti korupsi, hari anti korupsi. Nah, saya bilang sama tulisan itu mengatakan bahwa supaya tidak terjadi korupsi ya, apakah itu nanti apakah di pemerintahan atau di perusahaan atau segala macam, gambarannya adalah yang namanya transparansi itu harus dihilangkan. Kenapa saya bilang harus dihilangkan? Kenapa? Jadi nggak ada lagi yang namanya transparansi. Walaupun itu sifatnya kelihatan, tapi itu tetap membatasi penglihatan kita. Terhadap apa? Terhadap itu distribusi keuangan. Nah, pemikirannya begini, yang logikanya nih ya, kayak kendaraan bermotor, itu lampunya, kira-kira yang tadinya terang bisa jadi redup. Kenapa kira-kira? Bisa kelihatan redup. Bisa jadi, mungkin, pertama, sumbernya adalah lampunya tersebut, yang sudah mulai nggak baik, atau mungkin sudah mau putus atau gimana, intinya udah jelek lah. Jadi udah nggak bagus lagi. Pertama sumbernya bisa jadi seperti itu. Bisa jadi kaca yang menutupi bagian luarnya. Bagian paling depan yaitu bisa jadi sisi luarnya ataupun sisi dalamnya. Bisa jadi kotor, makanya nggak bagus lagi cahayanya. Bisa jadi bagian yang ada di sekitar lampu yang memantulkan cahaya lampu untuk dipantulkan ke depan. Bisa jadi kotor, mungkin sudah nggak bagus lagi untuk memantulkan cahaya yang dikeluarkan oleh lampu tersebut yang menjadi sumber cahaya tersebut. Nah, artinya apa? Kalau bisa yang namanya penutup bagian paling depan kaca lampu tersebut ya, yang menutupi lampu itu dibuang, dilepas. Nah, itu saya bilang transparansi dihilangkan. Artinya apa? Nanti dalam apakah itu perusahaan, pengusaha, pemerintah, segala macam politik semuanya yang punya supaya nggak kelihatan supaya kita tahu di mana yang korupsi, mana yang enggak. Artinya, ngerti kan? Kita bisa lihat dengan cara transparansi dihilangkan. Caranya bagaimana? Nggak usah mikir yang bingung-bingung deh.
Nanti siapapun yang misalkan gini, pajak nih, orang-orang pajak itu harus ada yang meliput saat mereka melakukan apa namanya itu pemeriksaan pajak, apakah dia udah bayar, apa segala macam. Nah, harus diliput sama siapa? Sama mungkin reporter, apa televisi, media massa. Jadi itu maksudnya transparansi dihilangkan. Jadi jelas, nggak ada lagi istilahnya. Nah, oh iya ini gini-gini, udah ada. Jadi harus ada saksi. Makanya saya nggak mau nih ntar orang-orang pada korupsi, disuap-suap. Oh itu duit yang kalian kasih buat keluarga itu bukan bukan duit yang halal, itu duit haram. Itu hati-hati kalau kalian dapat suap dari para pengusaha atau pemerintah atau politik segala macam politikus. Jadi mikir, makanya ini ya ke depannya area hati-hati. Nggak bisa kita langsung, oh gini, mana mungkin transparansi hilang. Makanya pakai otak, jangan cuma bisa ngomong. Pikir dulu, dengerin dulu orang ngomong sampai selesai, baru boleh kasih komentar. Oke? Nah, jadi sampai mana tadi saya ngomong? Ini udah berapa menit nih? 6 menit. Tadi saya mau ngomong tentang syariah itu seperti apa. Pertama, tidak ada penipuan. Oke? Nah, itu maksudnya. Arahnya nanti ke pemerintah, pengusaha, dan lain sebagainya, dan bisnis segala macam. Nah, kedua, artinya tidak ada penipuan, harus jelas apa yang akan kita presentasikan, apa yang akan kita deskripsikan kepada orang-orang yang akan kita taruh dalam ini prospek gitu loh. Kita prospek orang itu, cuman bukan dengan cara memaksa walaupun sehalus apapun. Artinya apa? Pertama, kalau misalkan nih saya langsung potong ya dalam bisnis, taruhlah saya bilang nanti entar saya akan menjelaskan tentang masalah apa itu MLM atau apa itu konvensional segala macam. Taruhlah saya bilang kalian memprospek pelanggan, calon pelanggan kalian atau calon prospekan kalian. Jadi kalian harus bisa menjelaskan apapun itu, mulai dari sisi keuangan, apapun sisi produk, semua itu kalian harus jelaskan. Itu yang dilakukan baginda Muhammad. Jadi jelas, mulai oh iya modal, tadi sudah bilang kan, keuntungan, harga jual, bagi hasil dengan agen-agen segala macam. Nah, seperti itu. Nah, itu artinya produk-produknya itu kalau misalkan dalam bisnis nih, kayak saya bilang MLM gitu ya, multi level marketing, itu jangan banyak-banyak. Bingung kalian kalau ngejelasin segitu banyak produk. Jadi dibatasi supaya apa? Supaya nanti jelas. Kalian bisa ngejelasin. Nah, artinya jelas, ngerti kan? Nah, tidak ada penipuan. Takutnya apa? Itu kan dalam produk. Kalau dalam marketing plan, takutnya ada jebakan. Oh, bentar, nanti selanjutnya kita akan jelaskan dalam training. Nah, sebelum training, kalian harus daftar dulu. Itu kan bisa jadi jebakan. Ternyata dalam training, sialan gue dibohongin. Ternyata banyak syarat-syaratnya supaya dapetin bonus gini. Bahaya tuh jebakan. Makanya saya bilang, hati-hati. Jangan banyak-banyak. Bonus juga jangan banyak-banyak. Produk juga jangan banyak-banyak, makanya dibatasi. Nggak perlu kita jual banyak-banyak segala macam. Nggak perlu kayak gitu. Dikit-dikit aja. Bonus juga jangan banyak-banyak. Sedikit jumlahnya, namun taruh tiga bonus. Tapi dari satu bonus itu nilainya besar. Nah, beda dengan bonus banyak, ternyata nilainya jadi kecil. Sebenarnya itu yang harus kita jelasin kepada member-member atau calon member. Makin banyak bonus ternyata dapatnya makin sedikit, apalagi makin banyak syarat, kan malah menyusahkan. Nah, itu yang saya bilang, bisnisnya itu walaupun dia wujudnya bukan money game, tapi ternyata sistemnya yang dibuat oleh perusahaan MLM itu ternyata sistem yang membuat money game, mempermainkan keuangan untuk para membernya. Sebenarnya hak seorang member di perusahaan MLM itu dia harus mendapatkan bonus yang besar. Justru perusahaan MLM dapatnya kecil. Kenapa? Tulang punggung dari perusahaan adalah para marketing. Itu yang saya ketahui. Dia yang menjadi ujung tombak perusahaan. Kalau dia dapatnya sedikit, mana mau dia? Ya kan? Nah, itu kan tahu kan kalimat itu. Itu ujung tombak dari sebuah perusahaan adalah para marketingnya. Makanya marketing itu dapatnya lebih gede ketimbang yang lain. Ketimbang yang ada di administrasi, manajemen. Harusnya yang marketing ini dapatnya gede dapatnya. Itu yang saya pakai. Supaya kalian mikir, jangan akal-akalin member-member yang menjadi member kalian. Makin banyak bonus ternyata makin sedikit, makin berkurang nilainya, makin banyak syarat yang akan ditentukan. Nah, hati-hati kalian.
Oke, itu tadi sampai mana ya? Saya ngoceh nih kayak belepetan nih, onani mulu, omong ke sana ke sini, ngoceh kemana mana belepetan kan? Nah, kalau logikanya gitu, kenapa saya bilang belepetan? Apalagi ya? Pertama syariah. Yang kedua itu tidak ada. Yang pertama tidak ada penipuan. Yang kedua produknya. Nah, produknya itu jangan kebanyakan. Kurang lebih begitulah. Saya lupa waktu itu saya cuma minta bisnis syariah itu 5 syaratnya. Yang saya ketahui gitu. Pertama produknya itu harus kalau dibilang syariah ya, itu sebaiknya ya dibilang syariah itu ada dalil yang menguatkan tentang produk yang kita tawarkan. Jadi dalilnya itu ada. Kalau di Yanti yang saya akan usulkan ke Melia Asia Sejahtera cuma ada 5 nanti. Jadi nggak banyak-banyak. Pertama adalah nanti saya usulin nih amidis, jadi Melia amidis. Ntar saya jelasin kenapa Melia amidis. Kemudian adalah madu rimba bertuah, nanti jadi Melia rimba. Nah yang ketiga adalah Melia propolis. Yang keempat adalah Melia biak dan yang kelima adalah Melia brum. Ini teknologi sebenarnya yang terakhir. Kalau yang ke tiga dan keempat sebenarnya ada hubungan dengan teknologi, jadi penelitian maksudnya. Cuman kalau yang ke satu kedua itu yang benar-benar nggak perlu penelitian karena ada dalil yang benar-benar udah ada dijamin dalam Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Nah seperti itu, jadi produknya nggak perlu banyak-banyak ya. Sistemnya juga bonus nggak perlu banyak-banyak, artinya dibatasi. Nah itu kalau nggak salah gitu ya. Jadi ada dalilnya yang menguatkan produk-produk yang akan kita tawarkan. Nah yang ketiga, kalau bisa nggak boleh online. Kenapa? Nggak ada dalam contoh baginda Muhammad waktu melakukan uh, bisnis atau dagang. Nggak ada online. Itu kan dulu, sekarang kan zamannya beda. Memang zamannya boleh-boleh aja sih online, tapi itu justru yang akan menjadi kesempatan mereka-mereka yang akan melakukan penipuan. Emang kalian tahu bener nggak tuh yang di-online-kan sama perusahaan-perusahaan itu? Kalau ternyata itu penipuan, yang pertama, bagus, ini dapatnya barang diterima, bonus masuk. Begitu suatu saat udah banyak yang istilahnya taruhlah kayak invest gitu, dia kabur. Banyak kan kejadian-kejadian sekarang. Dia buka usaha gini-gini, investasi gini-gini. Begitu taruhlah itu bukan online. Ini yang bukan online aja bisa menipu, apalagi yang online yang nggak ketahuan, yang nggak pernah kita lihat. Nah, pakai otak. Makanya online kalau bisa jangan. Yang ada yang dilakukan baginda Muhammad adalah saat pembeli dan penjual itu ada dalam satu tempat waktu melakukan transaksi supaya jelas. Nah, ngerti kan? Nggak ada online. Kita nggak pakai itu online. Biarin orang mau pakai online apa enggak, tapi kita justru ngikutin apa yang dicontohkan oleh baginda Muhammad. Nggak ada online. Kita harus tahu yang namanya transaksi itu harus ada barang, produk ya, atau terus uang, terus pembeli dan penjual dalam satu tempat, satu waktu dan satu tempat, melakukan prospek transaksi segala macam. Bahaya kalau online. Kalau ketipu gimana? Nah, logikanya gitu deh. Orang yang istilahnya nggak online aja bisa nipu, gimana yang online yang nggak pernah ketahuan di mana perusahaannya, di mana bangunannya, di mana ini orang yang bikin. Pikir makanya nggak bisa kita pakai online. Nah itu yang ketiga. Syarat keempat apa ya? Saya pikir-pikir dulu, lupa saya waktu itu saya bikin. Itu online, terus ada dalilnya, terus barangnya juga dibatasi. Lalu yang keempat itu bentar, saya lupa inget nih. Jadi inget lagunya itu kuburan, lupa ingat. Nah, lo inget nama kuburan tuh, nyambung lagi, onani lagi, belepetan gua ngomong. Iya, hati-hati tuh, lupa ingat kuburan. Inget gak lo sama kuburan? Bukan penyanyinya yang lupa ingat, yang nyiptain lagu lupa ingat. Gue pingin lu cuma inget sama yang namanya kuburan, supaya kita inget apa? Inget mati.
Kalau lu inget mati, lo siapin dulu bekal lu untuk mati. Ngomong kemana-mana nih. Sekilas untuk intermezzonya ya. Nah, untuk yang syarat keempat, apa ya? Oh iya, gini, pertama tidak ada penipuan, kedua produknya jelas, kedua produknya jelas. Yang pertama tidak penipuan, yang kedua jelas, yang ketiga produknya dibatasi. Justru yang keempat itu tadi itu yang dibilang bukan nggak online. Yang kelima itu apa ya? Ini untuk nanti menentukan undang-undang MLM syariah. Nah, itu. Jadi ini kisi-kisinya. Yang kelima itu apa ya? Bentar saya lupa. Apa yang kelima ya? Online ini. Terus aduh lupa nih saya nih. Iya, lupa ingat. Jadi sama kuburan tuh. Lupa ingat. Nah, lo mikir lo sama lo. Kita ngomong aja lah sekarang tentang kuburan deh. Ntar kita bahas yang kelima. Biar pada kepancing semuanya kenapa. Saya bukan sengaja ya. Emang ini nggak sengaja. Jadi lupa ingat. Makanya ingat sama kuburan dah. Maksudnya ingat mati. Nah, itu dia. Apa ya? Nih, kita lagi beronline ya. Yang kelima itu... tidak mengandung unsur riba. Maksudnya itu sih sebenarnya tidak mengandung unsur riba. Itu yang kelima. Tadi penjelasan di video sebelumnya itu seperti itu. Nanti kita jelasin kenapa kok dibilang nggak mengandung unsur riba. Itu ada pada video sebelumnya. Seperti itulah. Jadi kemungkinan seperti itu. Jadi dibilang syariah itu seperti ini. Tidak mengandung unsur riba artinya adalah yaitu nggak berlebihan. Nah, kenapa? Jadi gini, yang dinamakan keuntungan ya sebenarnya besar kecilnya keuntungan itu bukan menentukan itu riba apa tidaknya, yang riba tidaknya sebuah yang ini barang yang kita tawarkan atau proses jual beli yang kita lakukan. Jadi besar kecilnya keuntungan kalau memang itu sudah dijelaskan dari awal, modal sekian, keuntungan sekian, harga jual sekian, itu kan sudah kesepakatan dan tidak ada sifatnya menipu. Jadi besar kecil boleh aja dia ngambil keuntungan gede, nggak jadi masalah. Yang penting dia jelasin, gue untungnya segini. Kayak saya nih sama pelanggan saya di Amidis, saya untungnya sih. Saya bikin artikel Amidis, saya share itu, saya foto dari perusahaan tentang modal saya itu nggak saya buat, emang dapat dari saya segitu, langsung saya bikin di artikel Amidis JID Jasa Info Dino. Nah seperti itu. Jadi tidak mengandung unsur riba. Nah itu dia. Jadi berlebihan dengan berlebih itu beda. Nah jadi kalau keuntungan besar silakan saja kalau mau ambil untung besar, yang penting dijelasin biar orang tahu. Ya bolehlah, nggak apa-apa. Nah intinya kita bikin deskripsi apa yang akan kita utarakan sama calon pembeli, calon member. Jangan kita paksa walaupun sehalus apapun. Itu yang saya tekankan. Nah seperti itu. Nah bedanya kalau berlebihan atau riba itu gitu, dia udah ambil untung lalu dia ambil untung lagi sampai seberapa banyak, itu nggak ada batasan yang membatasi keuntungan dia. Itu namanya berbunga atau berlebihan. Tapi kalau dibatasi misalkan, kayak saya nih ya, contohnya nih ya di Amidis, nah saya dapat galon dari perusahaan itu 15.500 satu galon, saya jual 22.000. Nah, tapi kalau orang ngambil datang ke tempat saya kasih 20.000. Nah, kalau saya antar dengan jarak kondisi yang memang agak jauh, saya kasih lagi ongkos kirim. Dulu saya kasih ongkos kirim 2.000, tapi sekarang per item saya kasih ongkos kirim 1.000, saya turunin. Nah, jadi jelas kan? Saya nggak bikin, ini makin banyak. Itu namanya berlebihan, itu ngakal-ngakalin itu namanya. Jadi harus jelas, kita utarakan. Saya tulis itu di artikel Amidis. Keuntungan sekian, ongkos kirim sekian. Saya bilang sama yang kena ongkos kirim, berapa dia dapat ongkos kirim? Tanya tuh sama pelanggan saya, cuma 1.000 per item. Nah, jadi sebenarnya yang saya jual itu 22.000 harganya.
modal dari perusahaan 15.500. Kalau jaraknya lumayan jauh, ya istilahnya ngabisin bensin segala macam kan. Nanti saya butuh untuk bayar orang, untuk biaya servis, ganti oli. Saya kasih beban per 1.000 rupiah per item. Nah, seperti itu. Jadi udah 5 ya. Pertama adalah tidak ada penipuan. Kedua harus jelas. Nah, jadi harus jelas. Jadi kita butuh waktunya itu kan sedikit tuh untuk prospek, untuk presentasi. Jadi jangan misalnya ntar oh iya nanti kita lebih jelasnya kita akan berikan penjelasan tentang bonus ini marketing plan-nya lebih jelas lagi, lebih detail di training. Ternyata waktu ikut training setelah dia jadi udah transaksi nih jadi member, ternyata ditipu mereka secara nggak langsung. Iya dikasih oh ini syaratnya ini, bonus ini syaratnya ini. Ternyata ngejebak, itu kan ngaco, udah nggak bener itu. Nah, jadi gitu jelas. Kedua ada yang pedoman apa yang lebih menguatkan tentang apakah itu marketing plan-nya dan produknya itu ada yang menguatkannya. Kalau bisa kayak dalam ajaran saya dalam ajaran Islam saya mau menggunakan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, seperti itu. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, nggak boleh pakai sistem online kalau syariah. Karena Rasul tidak mencontohkan syariah online. Nah, gitu. Mantap. Kalau ini, ya gitulah. Yang kelima, baru nggak ada unsur riba. Nah, itu 5 syarat untuk menentukan syariah itu seperti apa. Nah, nanti bisa kita pakai untuk menjelaskan tentang bisnis atau perdagangan syariah seperti apa. Oke, ini udah 21 menit cukup. Untuk video selanjutnya akan saya jelaskan tentang bisnis syariah yang nanti ada hubungan dengan bisnis multi level marketing yang syariah itu seperti apa. Nah, mungkin ada hubungan dengan video yang saat ini yang udah saya utarakan tadi, isi-isinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.